Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min awwali yaumis sihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam. Amma ba'd. Wa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu al-azim. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah selain daripada ucapan lidah, luapan pikiran serta dari kalbu yang paling dalam. Kita panjatkan ya Rabb, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Nikmat dijadikan manusia sebagai makhluk termulia dan yang paling sempurna. Nikmat mendapatkan petunjuk dinul Islam, karena dari kurang lebih 6 miliar manusia sedunia baru 1,5 miliar yang mendapatkan hidayah bersyahadat. Dari sekian banyak umat Islam, kita diberi petunjuk untuk menjadi mukmin yang taat, yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah walaupun masih jauh dari sempurna. Tema Jumat hari ini dalam khutbah adalah disiplin dalam bekerja. Kalimat disiplin sudah sangat kita kenal sejak kita sekolah SD. Tetapi kalau ditanyakan apakah kita sudah menjadi manusia yang disiplin secara hakiki, pertanyaannya demikian, maka jawabannya adalah bervariasi. Saya bersyukur kebetulan sebagai salah seorang pengurus Majelis Ulama Jawa Barat, nasihat Hijmi kaitan dengan Telkom tentu ada sangat erat dengan BUMN. Saya diposisikan oleh Pak Menteri BUMN sebagai penasihat pribadi beliau. Saya bersyukur di Telkom ada gerakan yang sangat transparan, signifikan, dan sungguh merupakan terobosan yang luar biasa. Ialah pembinaan karakter secara spiritual. Ini luar biasa. Dan ini banyak sukses dibuktikan oleh negara-negara lain, walaupun bukan beragama Islam. Apalagi kita sebagai umat yang beragama Islam. Hadirin rahimakumullah, di antara pendorong untuk menjadi manusia disiplin adalah pemahaman yang mendalam tentang pekerjaan yang kita lakukan. Antara lain perlu masuk dalam pikiran, tembus di dalam kalbu bahwa yang kita lakukan adalah ibadah. Saya lihat di dalam tema-tema yang lalu itu sudah dijelaskan oleh para khatib yang lain. Lebih mendalam lagi, mengapa disebut ibadah? Karena pekerjaan kita adalah Qur'ani, syar'i, rabbani. Qur'ani ada di dalam Qur'an. Jujur, dengan hormat, kita bersyukur dan bangga bahwa di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Filipina yang banyak memiliki umat Islam, khususnya Indonesia, kita bersyukur bahwa Quran telah merata. Tetapi sampai di mana pendalamannya? Tidak berlebihan kalau saya sebut bahwa Islam di Indonesia
baru berfungsi di dua sisi. Yang pertama adalah bacaan ritual mencari pahala, yang kedua adalah bacaan seni. Adapun masuk di dalam khuluq, di dalam akhlak, ini sesuatu yang harus diperjuangkan. Bahasa mudahnya adalah mati-matian. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk dibaca, difahami, dihayati, diamalkan, didakwahkan, digerakkan. Dari 7 poin tadi baru 2. Al-Quran menyatakan dalam Al-Baqarah 151 bahwa sebenarnya tugas Rasul adalah yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum. Al-Quran dibacakan lalu tazkiyah. Poin 2-nya adalah tazkiyah, itu tertib Allah. Ibda'u bima Allah. Pembersihan kalbu dari penyakit-penyakit kalbu. Yang ketiga baru taklim, ureyan-ureyan. Sunnatullahnya begitu. Kita terkadang punya penyakit geminter. Kita berpikir mungkin yang benar adalah baca, urai, baru tazkiyah. Tidak demikian. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sadari bahwa pekerjaan kita adalah Qur'an syar'i. Bahkan saya dalam memberikan materi-materi kepada pemerintahan, saya selalu menyampaikan saudara-saudara yang bergerak di kementeriannya masing-masing, saudara-saudara adalah pelaksana Al-Quran. Saudara yang ada di PU adalah melaksanakan ayat siru bil ardh, berangkatlah di muka bumi. Bagaimana bisa berangkat tanpa ada jalan? Anzal minas sama'i ma'a, air turun dari langit. Bagaimana bisa tertib dan bermanfaat kalau tidak ada irigasi? Tuan-tuanlah yang ada di ranah itu sebagai pengibar bendera syar'i Al-Quran. Ini belum merata pemahaman seperti ini. Seakan-akan bahwa manusia Quran ini hanya kelompok yang bersorban, hanya kelompok yang berbasic pendidikan pesantren atau pendidikan madrasah. Padahal sebenarnya mafaratna fil kitab min syai', tidak ada satu ilmu pun yang tertinggal di dalam Al-Quran. Berani Anda mengatakan ilmu anu tidak ada dalam Al-Quran, maaf, secara akidah Anda sudah lepas iman jelas. Saudara-saudara sekalian, saya tanyakan siapa yang bergerak di dalam pendidikan, kami Pak Kiai, maka saya katakan mereka Anda sedang melaksanakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina minkum walladziina utul ilma darajat, dan sedang melaksanakan annamal insana ma lam ya'lam, sedang melaksanakan hal yastawi alladziina ya'lamuna walladziina la ya'lamun. Saudara yang bergerak di keamanan adalah melaksanakan Rabbi al-hadal balada amina, yang bergerak di bidang kesehatan wa idza maridtu fa huwa yashfin, yang bergerak di bidang telekomunikasi juga adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong-menolong, bantu-membantu. Dan itu sunni, maknanya dilakukan oleh Rasulullah. Jangan terlalu sempit berpikir bahwa menilai hukum sesuatu hanya dengan teknis. Zaman Rasul belum ada telepon, belum ada seluler dan lain-lain. Tidak demikian. Prinsipnya Rasulullah sering menyampaikan amanat, sering menyampaikan surat ke Heraklius, surat ke Habsyi, surat ke mana-mana. Pada dasarnya itu adalah komunikasi, bukan rekayasa. Mentang-mentang karena saya dipercaya sebagai salah seorang pembina rohani di Telkom pusat ini. Tetapi itu sebenarnya, saudara, itu sebenarnya bahwa yang Anda lakukan sehari-hari, berangkat kerja, bekerja dan pulang, istirahatnya pun termasuk bekerja pula. Karena istirahat adalah menjadi mimbabi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Jangan anggap yang disebut kerja hanya kerja di kantor. Istirahat merupakan pengumpulan energi kesehatan untuk kita bekerja. Allah menilai amal bukan sebatas pelaksanaan yang zahir saja. Segala sesuatu yang terkait di dalamnya adalah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dengan tidak bermaksud menggurui, masukkanlah ke dalam pikiran dan kalbu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya oleh Allah diberi ranah untuk ikut berkhidmat, berjihad, bahkan di ranah kerja kami. Ternyata kerja kami adalah Quran ini. Kerja kami adalah sunnah. Kami adalah warasatul anbiya. Terlalu lama di negara kita warasatul anbiya diklaim oleh kelompok ulama yang berbasis pesantren maupun berbasis perguruan tinggi Islam. Sementara ilmu yang lain tidak disebut warasatul anbiya. Di situ pakai al-ulama, pakai alif lam. Warasatul anbiya bukan hanya nabi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jangan sempit memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Beliau adalah ekonom, beliau adalah pemimpin. Hanya beliau tidak menggunakan istilah Kisra, Kaisar Muhammad, padahal beliau memimpin beberapa wilayah yang begitu jauh. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari saya mencoba masuk kepada sebahagian kecil Asmaul Husna. Asmaul Husna jangan disebutkan pada 99. Yang disebutkan 99 disebut di dalam hadis itu tis'atu wa tis'un. Kalau Anda ke Iran, maka Anda akan bertemu dengan bukunya Sayyid As-Sajjad. Berapa Asmaul Husna yang dipakai? 1000. Anda mau perdalam lagi, bisa 100.000, sejuta. Karena sebenarnya asma Allah adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah kulliyun gairu mutanahiyah. Tiada batas asma Allah itu. Hanya sekurang-kurangnya kita pahami yang 99. Mengingat waktu, saya akan mencoba masuk di 6 saja. Mudah-mudahan menjadi bekal pendorong pengungkit untuk lebih meningkatnya disiplin kerja. Yang sudah disiplin menjadi semakin disiplin, yang belum menjadi ada peningkatan dengan niat ibadah, niat jihad, niat ta'awun, niat tolong-menolong, niat sedekah dan lain sebagainya. Ya Allah, ya Khaliq, ya Khaliq, wahai Zat yang Maha Pencipta. Sekedar mengucapkan ya Khaliq dan kalimatnya tergantung ada di dinding, itu tidak sulit. Tetapi masukkan ke dalam pikiran dan rasa. Masukkan ke dalam rasa. Rasa itu rahasia. Rahasia itu sir namanya. Di dalam istilah sufiah itu adalah sir, rahasia. Hakikat manusia yang sebenarnya adalah itu. Kita mentah di bidang ini. Kita terlalu menganggap bahwa manusia sebenarnya adalah ini. Maaf. Manusia yang hakiki, yang sebenarnya adalah yang disebutkan Ruhul Quds. Roh yang paling dalam berada di wilayah sirri. Dan itulah yang pertama diciptakan. Kalau kita mengenal teori Big Bang dari ESP, kita mengenal tentang Nur Muhammad, sebenarnya adalah itu. Lain waktu, nanti biasa dalam ceramah saya sampaikan. Sidang yang berbahagia, mari kita tembuskan ke dalam rasa. Kita nanti akan seperti biasa praktik berzikir setelah Jumat, walaupun mungkin tidak lama. Janganlah Anda berpikir hanya sebatas baca-bacaan. Bacaan, zikir sebatas bacaan baik, mendapat pahala, tapi belum menghasilkan nur, belum menghasilkan spiritual, belum menghasilkan pencahayaan qalb. Sambungkan ke dalam pikiran, sambungkan ke dalam rasa. Andai yang Anda ucapkan adalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, tembuskan la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Tiada yang menciptakan kecuali Engkau, ya Allah. Aku ini tadinya tiada. Bahkan aku ini tadinya di alam sana, lalu dipindahkan ke rahim ibu, digabungkan dengan jasad. Setelah digabungkan lalu dikeluarkan dari perut ibu, lalu bertugas di muka bumi sebagai abdi dan khalifah. Di sini kita mengabdi untuk mencari bekal menghadapi hidup yang sangat panjang tanpa ujung di sana. Ya Khaliq, mengapa tulang belulang kami begitu tertib? Mengapa otot-otot saraf kami begitu berfungsi? Mengapa kami mampu berkomunikasi sehingga kontak antara diri kita dengan perbintangan pun tersambung?
Jangan anggap bintang-bintang di sana hanya bintang kecil di langit yang biru. Itulah punya anak TK, saudara-saudara. Bagi orang yang dewasa mukmin yang baik, semuanya adalah peralatan Allah untuk kehidupan kita. Dia sebutkan wasakhara. Aku tundukkan laut, bumi, planet dan lain-lain untukmu. Ini kurang disadari. Banyak masyarakat kita yang selalu di otaknya kurang duit, jabatan rendah, ketinggalan, miskin, dan macam-macam. Manusia berpikir seperti itu, tetapi jangan lebih depan hal itu. Komunikasikan dengan Allah, ya Khol, Sang Maha Pencipta. Bagaimana dari setetes mani yang tidak terlihat, setetes air mani yang masuk ke dalam rahim, andai jadi manusia semuanya, dalam ilmu teknologi sudah ditemukan, itu cukup untuk menjadi 250 juta manusia. Mengapa Allah sangat benci zina? Karena sekali air mani dikeluarkan, andai jadi manusia itu cukup untuk menjadi bahan 5 miliar manusia. Penyulingannya pun khas. Kalau darah diolah di hati, dibantu oleh hal-hal lain, oleh organ lain seperti empedu dan lain sebagainya. Tetapi kalau air mani memberi sulbi wa tarabi, penyulingannya khusus di dalam tulang rusuk. Bayangkan. Nah ini masukkan ke dalam. La ilaha illallah. Bukan tangisan cengeng, bukan tangisan cengeng, bukan tangisan yang tidak bernilai, tetapi spiritual. Sebuah kebangkitan jiwa. Saya salut kepada penyusun lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah rohnya, bangunlah kalbunya, bangunlah dimensi spiritual. Baru bangun badannya. Mungkin kita keduluan bangun badan sebelum spiritual yang mendalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambungkan ke dalam ya Razzaq. Asmaul Husna dalam Quran ya Razzaq. Khairul Raziki. Razzaq adalah pemberi rizki. Rizki bukan hanya makanan. Ilmu adalah rizki. Jabatan adalah rizki. Makanan rizki, pakaian rizki, semuanya yang diberikan Allah, yang dimanfaatkan oleh kita adalah rizki. Tidak ada satupun rizki yang bukan dari Allah. Walau dihasilkan dengan jerih payah, kucuran keringat kita. Jangan pernah berpikir seperti Korun. Korun diceritakan dalam Al-Quran bukan cerita pengantar tidur, tapi konsep hidup gaya Korun adalah innama utitu ala ilm. Semua hasil yang saya miliki adalah hasil saya sendiri, bukan dari Tuhan. Tuhannya diusir, Tuhannya tidak diajak menyelesaikan masalah. Saudaraku, ya Razzaq, la ilaha illallah, la Razzaq illallah. Tiada yang memberi rezeki kepada saya kecuali Engkau, ya Allah. Timbullah wajilat qulubuhum, getaran jiwa yang disebutkan jazbah dalam istilah tauhid sufi. Ya Qarib, terus terang ini salah satu Asmaul Husna yang sangat jarang orang yang berani membahas. Ya Qarib, ya Zahir, ya Zahir, Allah yang Maha Dekat. Saya dalam kapasitas salah seorang rois nasional, hasil muktamar di Malang, saya bicarakan bukan untuk sombong, tetapi untuk regulasi. Saya berani menyampaikan ini di beberapa negara. Saudaraku, yakini Tuhan kita bukan Tuhannya saudara kita yang beragama Hindu, bukan. Tuhan kita bukan Tuhan yang duduk di atas singgasana dari ketujuh, bukan. Kalau ada istilah dia di atas sana, itu simbol. Allah tidak duduk di atas sana. Allah bukan badan, Allah bukan fisik. Dia tidak memerlukan tempat. Dia muhul nafsi. Dia adalah ada dengan dirinya sendiri. Yakini saudaraku bahwa Allah adalah Maha Dekat, lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Inna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib an aqrabu ilaika min hablil warid. Yakini depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam kita dicakup oleh Dia. Asmaul Husna dan Muhid wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Rasakan nanti di dalam zikir. Tidak cukup hanya dengan ceramah, tidak cukup hanya dalam otak. Nanti apa dampak dari itu? Rasakan sendiri. Saudaraku, saya percepat. Ya Qarib, Maha Dekat. Ya Mumit, jangan pernah hilang bahwa
permainan pasti berakhir. Yang munir Allah yang mematikan kita. Yang terakhir dari 6 asma yang saya sampaikan, ya Hasib, semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun ucapan, tingkah laku, nikmat sekecil apapun yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat bagi saya sebagai khatib dan bagi saudara-saudara keluarga besar Telkom Pusat. Semoga menjadi para mujahid, para zakirin, para orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual tinggi. Anda adalah pengamal Al-Quran, Anda adalah pelaksana sunnah Rasul, dan Anda adalah warasatul anbiya di bidangnya. Karena Rasul dulu adalah ahli dalam segala bidang. Barakallahu li wa lakum bil ayatil hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala islahi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nasu usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna al-jannata u'iddat liman ittaqallaha fa hiya nasiru wa mafwah wa'lamu anna an-nara u'iddat liman jahadahu wa kafar. Qala Allah ta'ala wa asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sadatina sabiqin ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala hidayah wal amwat. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man fadala muslimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an tamman mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa dhikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar.